Coba deh kita jujur ya. Akhir-akhir ini banyak anak muda yang baru jalan sedikit aja udah ngos-ngosan gitu ya. Baru disuruh kerja dikit langsung bilang, capek bro. Lah, ini generasi apa? Apakah ini generasi the Letoy Boy and the Chiley Man? Nah, kalau dibandingkan sama petani yang tiap hari ngangkat cangkul, mungkin bisa kalah stamina jauh. Di sisi lain, dunia yang sedang krisis pangan, Indonesia, negeri yang katanya banyak the letoy boy, justru berdiri paling gagah. Kenapa begitu? Karena kita mesti bangga bahwa Menteri Pertanian Amran Sulaiman baru-baru ini mengumumkan bahwa kabar yang bikin dada ini harusnya bergetar bangga. Dunia sedang krisis pangan, sementara Indonesia justru surplus akan pangan. Bahkan siap menjadi pusat lumbung pangan. Bayangkan, dunia sedang lapar dan kita yang memberi makan, dunia resah, tapi kita yang menanam harapan. Namun, apakah kita benar-benar siap lahir dan batin jadi bangsa yang mengenyangkan seluruh umat manusia di dunia ini? Atau jangan-jangan kita hanya baru kenyang slogan? Mari kita kupas dengan gaya khas channel Paham Islam, logis tapi lembut, cerdas tapi menyentuh nurani. Karena bicara tentang Asta Cita, programnya Pak Prabowo, artinya bicara tentang arah masa depan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Paham Islam bersama saya Andre Hadiansa. Pemirsa, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hadir dengan visi besar bernama Asta Cita, 8 arah cinta bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Bukan sekedar janji politik, tapi rancangan-rancangannya bersifat jangka panjang yang ingin menata ulang cara hidup kita bekerja dan berbagi kesejahteraan. Dalam visi misi ini, negara bukan cuma penonton di pinggir lapangan, tetapi Indonesia ikut bermain, bahkan menjadi playmaker utama bagi kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah hadir di sawah, di pasar, di pabrik, bahkan di piring-piring makan anak bangsa. Program-program besar yang diluncurkan, baik jangka panjang maupun yang populis, sebenarnya membawa satu pesan yang sangat mendalam. Pesannya sederhana, yaitu negara harus hadir dengan nyata, inklusif dan berkeadilan. Bayangkan petani menatap langit yang mulai mendung, nelayan menunggu ombak yang tenang, dan pedagang menatap lumbung-lumbung yang mulai penuh. Itulah wajah nyata harapan, bukan di podium, tapi di dapur rakyat yang mulai berasap. Dengan semangat yang sedikit empati, namun di sisi lain ada yang menarik. Rakyat menuntut bukti, sementara pemerintah membawa mimpi. Tapi saat ini mimpi mulai punya data, dan data mulai menyentuh dapur-dapur rakyat. Disitulah mimpi berubah menjadi kenyataan. Membangun bangsa bukan soal siapa yang paling keras bicara, tapi siapa yang paling tulus bekerja. Karena mimpi tanpa struktur hanyalah ilusi, sedangkan data hanyalah statistik. Dan ketika Asta Cita hadir bersama niat yang baik, maka niat itu akan mempertemukan keduanya. Antara mimpi dan bukti, disitulah harapan rakyat mulai menemukan jalannya.
Program Astacita berdiri di atas 3 pilar utama, yaitu SDM unggul, ekonomi kerakyatan, dan kemandirian bangsa. 3 pilar ini bukan 3 jalan yang berbeda, tapi satu ekosistem yang saling menopang, seperti akar dan batang buah dari satu pohon dengan pohon yang lainnya, yang sama tujuannya adalah Indonesia sejahtera. SDM unggul yaitu ada satu program yang namanya program makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis menjadi ikon sosial Kabinet Merah Putih. Tujuannya sangat sederhana tapi bermakna dalam, agar setiap anak Indonesia tumbuh kuat, sehat, dan cerdas, tidak menjadi the Chaleman atau the Letoy Boy. Maka dengan nggak ada lagi generasi the Letoy Boy and the Chaleman, lebih dari 36 juta penerima manfaat telah dijangkau lewat 12.500 pusat pelayanan gizi. Tapi ini bukan sekedar tentang makanan, ini tentang masa depan bangsa. Karena anak yang kenyang bukan cuma bahagia, tapi juga berpikir lebih jernih, belajar lebih cepat, dan tumbuh dengan mental pemenang. Karena otak juga perlu nutrisi ya. Bayangkan seorang anak di pelosok memegang segenggam roti dan segelas susu di pagi hari, wajahnya cerah, hatinya semangat. Dia tidak tahu istilah Astacita itu apa, tapi dia merasakan manfaatnya lewat suapan-suapan kasih dari negerinya sendiri. Pemirsa Paham Islam, program Koperasi Merah Putih mengembalikan ruh sejati koperasi sebagai soko guru ekonomi nasional. Kini ribuan KDMP bangkit, menghubungkan petani, nelayan, UMKM, dan konsumen tanpa perantara yang menekan harga atau mencari nilai tambah yang lebih atau keuntungan yang lebih. Koperasi jadi tempat belajar ekonomi, pusat distribusi bahan pokok, bahkan ruang gotong royong modern. Bayangkan juga, petani di Garut menjual gabah lewat koperasi, nelayan di Ambon memasok ikan tanpa tengkulak, kemudian ada ibu-ibu UMKM di Banyuwangi mendapatkan pelatihan-pelatihan gratis. Inilah ekonomi yang bukan elitis, tapi ekonomi yang merakyat, yang saling menegakkan rezeki. Pemirsa Paham Islam yang disayangi Allah dan saya banggakan, dalam Astacita kemandirian pangan bukan sekedar pertanian, tapi bagian dari pertahanan nasional. Langkahnya nyata, pencetakan 480.000 hektar lahan baru, modernisasi irigasi dan kompanisasi, reformasi tata kelola pupuk dan benih, maka hasilnya Indonesia kini surplus beras, jagung, dan tebu. Bahkan siap mengekspor ke negara yang dulu jadi pemasok kita. Pemirsa, bayangkan juga sawah yang dulu kering kini hijau membentang. Pompa berputar, traktor berderu, dan petani tersenyum melihat bulir-bulir padi bergoyang di bawah matahari sore. Inilah transformasi daripada bangsa yang dulu lapar menjadi bangsa yang memberi makan dunia. Dari negeri yang dulu minta bantuan, kini menjadi negeri yang mandiri, negeri yang kini menumbuhkan harapan-harapan bagi rakyatnya sendiri maupun negara lain.
Program populis sering jadi bahan perdebatan. Ada yang bilang, itu mah cuma pencitraan. Ada juga yang nyeletuk, lah duitnya dari mana? Ada program sebanyak itu. Layaknya hajatan harus memberi makan kepada setiap anak setiap hari. Tapi mari kita tenangkan dulu pikiran, lalu kita lihat faktanya, bukan prasangkanya. Salah satu kebijakan paling berani adalah penghapusan utang rakyat oleh pemerintahan Prabowo Subianto, khususnya bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM kecil. Sekitar 1 juta orang kini bisa bernafas lega bukan karena dimanjakan, tapi karena diberi kesempatan kedua. Kita bayangkan juga seorang bapak nelayan di Tegal yang dulu tiap malam tidak bisa tidur karena dikejar tagihan. Hari ini ia bisa melenggang kembali ke laut dengan tenang karena utangnya lunas dan harapannya tumbuh lagi, lebih produktif. Itulah wajah sejati politik keberpihakan kepada wong cilik. Negara hadir bukan untuk menyenangkan semua pihak, tapi untuk menolong mereka yang paling lemah agar bisa berdiri lagi, bukan disuapi tapi diberdayakan. Dan kalau ada yang sinis bertanya, untuk apa sih bantu-bantu rakyat kecil? Jawabannya sederhana, karena bangsa yang besar itu bukan yang banyak gedung-gedung tingginya supaya kelihatan modern, tapi yang sedikit orang laparnya. Keadilan sosial itu bukan teori, tapi roti yang bisa dibagi-bagi. Pemirsa paham Islam, dan selama ada rakyat yang merasa dilihat, didengar, dan dibantu, selama itu pula Astagita tetap punya makna, bukan hanya di kertas kebijakan, tapi di dada manusia yang hidupnya berubah karenanya. Keberhasilan program tidak cukup hanya dengan diluncurkan, tetapi ia harus berumur panjang, sustainable, berkelanjutan, karena sehebat apapun kebijakan, kalau tidak terjaga keberlanjutannya, ia akan menjadi spanduk 5 tahun ditelan waktu. Maka kunci keberlanjutan ada pada 3 hal penting. Yang pertama adalah integrasi program, inovasi program, dan kepemilikan bersama-sama rakyat. Bayangkan sebuah sistem besar di mana petani menanam padi di sawah yang airnya diatur oleh teknologi canggih. Berasnya masuk ke koperasi merah putih, lalu dari sana disalurkan langsung ke program makanan bergizi gratis. Semuanya terhubung. Inilah integrasi program. Dari sawah ke dapur, dari petani ke anak sekolah, dari kebijakan ke mengenyangkan perut rakyat. Inilah wajah baru pembangunan, bukan terpisah tapi menyatu dalam harmoni kerja yang nyata. Pemerintah bisa memanfaatkan teknologi AI. Ini bisa memetakan daerah rawan-rawan pangan, memantau distribusi dengan real time, dan menganalisis data gizi anak-anak. Dulu kita cuma berharap, sekarang kita bisa mengukur dan memperbaiki. Dan ketika data, empati, dan niat baik bersatu, itulah awal dari keadilan yang bukan hanya slogan. Integrasi sistemik bukan soal teknologi semata, tapi soal kesadaran kolektif. Bahwa semua kita bersama-sama, pemerintah dengan petani, guru, pemimpin, dan rakyat kecil, punya peran untuk saling menguatkan. Dan hanya dengan itu program bisa berlanjut, bukan karena dipaksakan oleh aturan-aturan,
tapi karena dicintai oleh rakyatnya sendiri. Sebuah program yang hebat tidak boleh berhenti di tengah jalan. Ia harus punya payung hukum, sumber dana yang jelas, dan yang paling penting adalah rasa memiliki dari rakyatnya sendiri. Percuma pemerintah sekarang menggulirkan sebuah program tapi rakyatnya tidak mendukung dan tidak mau diatur. Atau jangan-jangan rakyatnya sudah terbiasa hidup serampangan. Karena sehebat apapun gagasan, tanpa hukum yang melindungi, ia akan mudah hilang bersama perubahan-perubahan politik. Kuncinya adalah pemerintah menggulirkan program dan rakyatnya juga harus mau mendukung program tersebut dengan berpartisipasi. Bayangkan jika makanan bergizi gratis dan Koperasi Merah Putih dinaikkan statusnya menjadi undang-undang atau peraturan presiden jangka panjang. Maka siapapun presidennya nanti, anak-anak tetap bisa makan bergizi gratis dan rakyat tetap bisa berdagang dengan adil. Itu bukan sekedar keberlanjutan program, tapi keberlanjutan cita-cita pendiri bangsa. Sumber dananya pun harus berlapis, tidak cukup hanya APBN, tapi juga bisa lewat dana abadi pangan, kontribusi koperasi, dan kemitraan-kemitraan rakyat. Bayangkan juga sebuah lumbung pangan nasional yang tidak hanya dia menyimpan beras dan jagung, tapi lumbung pangan juga memberikan suatu harapan dan harga diri bangsa. Di dalamnya ada yang bekerja keras, di dalamnya ada kerja keras petani, ada inovasi anak muda dan pengelolaan yang jujur dari negara yang hadir turun ke masyarakat. Namun, di atas semua itu ada kunci yang sering dilupakan, yaitu community ownership. Rasa memiliki dari rakyat sendiri. Karena kalau rakyat memiliki mereka, maka mereka akan menjaganya. Bukan karena diperintah, tapi karena cinta. Dan ketika rakyat menjaga, pemerintah mengawal, dan hukum yang mengikat. Disitulah keadilan sosial bukan lagi sebuah impian, tapi napas kehidupan sehari-hari bangsa ini. Baiklah pemirsa channel Paham Islam, bahwa Ascacita itu bukan sekedar 8 janji politik, tapi 8 arah mata angin yang menuntun Indonesia menuju keadilan sosial. Ia bukan hanya strategi pembangunan, tapi peta jalan peradaban yang menyatukan niat kerja dan cinta dalam satu tarikan napas kebangsaan. Bayangkan sawah yang hijau, anak-anak yang berlarian dengan perut kenyang, dan pasar-pasar rakyat yang kembali hidup dengan tawa dan kerjasama. Itulah potret Indonesia yang diimpikan Ascacita, bukan sekedar angka di grafik-grafik ekonomi atau di tabel-tabel ekonomi, tapi wajah bahagia rakyat di setiap pelosok negeri. Sinergi antara makanan bergizi gratis, Koperasi Merah Putih, dan ketahanan pangan bukan sekedar program pemerintah, tapi manifestasi cinta negara kepada rakyatnya. Jika dijalankan dengan integritas dan inovasi, maka Ascacita akan menjadi jembatan menuju Indonesia Emas 2045. Bangsa yang mandiri, sejahtera, dan disayangi Allah, serta yang dibanggakan oleh negara lain. Dan pada akhirnya masa depan bangsa ini tidak ditentukan oleh siapa yang berkuasa, tapi oleh siapa yang tetap bekerja dengan hati. Bisa jadi itu Anda. Saya Andri Hardiansa,
Sampai jumpa di episode berikutnya di channel Paham Islam. Tempat kita belajar, tempat kita berpikir jernih, beriman cerdas, dan berbangsa dengan kasih sayang.